Para bapak, para saudara, kembali kita membahas kitab tafsir. Yang saat ini kita sedang membahas tafsir surah Al-Kahfi. Kita sudah masuk pada ayat yang ke-12. Bunyinya summa ba'asnahum. Kemudian kami bangunkan mereka. Aiqaznahum, artinya ba'asnahum aiqaznahum. Kata Allah, kami bangunkan mereka tuh 7 pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi, yang kemarin diceritakan dia berlindung di gua, akhirnya dengan kekuasaan Allah dia tertidur. Kagak lama tidurnya, cuma 309 tahun. Tidurnya berapa tahun Bapak? 309 tahun. Masya Allah. Itu alokasi seperti itu, supaya diselamat dari pemerintah yang zolim. Ya, karena dia diajak untuk menyembah berhala. Sementara nih 7 pemuda nggak mau dibunuh, ya dikejar-kejar dia. Akhirnya dia bersembunyi, alokasi tempat di satu gua. Nah, makanya orang-orang tuh yang bersembunyi di gua tersebut, yang ada 7, termasuk nanti ada 1 ekor anjing. Ya, itu yang dinamain anjingnya apa? Kitmir. Ya, itu disebut dengan Ashabul Kahfi. Makanya ini surahnya ya dikenal dengan suratul Kahfi. Yang terkenal suratul Kahfi karena memang Nabi nganjurin tiap malam Jumat disuruh baca suratul Kahfi, bukan Yasin aja. Kalau Yasin tiap malam, iya, kalau Yasin tiap malam, malam Jumat dibaca juga Yasin, tapi ada tambahan, yaitu kalau malam Jumat tambahannya baca suratul Kahfi. Kadang-kadang kita cuma baca surah Yasin doang malam Jumat, kurang, ya masih kurang. Tambahin suratul Kahfi. Kalau yang udah baca surah Yasin udah bagus. Ya, nah supaya lebih bagus lagi tambahin suratul Kahfi. Ada lagi suratul Kahfi nggak dibaca, surah Yasin nggak dibaca juga. Iya. Nah jadi ayo kita belajar. Mudah-mudahan kita bisa kalau tiap malam Jumat baca surah Yasin, kemudian kita tambah lagi suratul Kahfi. Mau malam Jumat jam berapa aja boleh, nggak mesti malam habis maghrib, habis isya, ntar tengah malam masih boleh, habis subuh masih boleh, ya belum sempat juga habis duha masih boleh. Kalau belum sempat juga, ya datang jam 11 ke masjid, jam 11 baca suratul Kahfi masih boleh. Nah begitu. Emang harus dipaksain, ya kalau nggak dipaksain kelihatannya ya belum bisa juga. Ya Allah Ustaz, saya repot banget belum bisa. Iya emang begitu ya, tapi sekarang kita mulai belajar dah. Ayo kita belajar baca Yasin malam Jumat, cakep. Tambahin lagi baca suratul Kahfi. Nah ini cerita ya anak-anak muda ya yang disebut dengan 7 pemuda yang berlindung di satu gua ya bersama dengan seekor anjing. Ada yang bilang anjingnya memang itu udah dibawa dari awal, tapi ada juga yang bilang pendapat ulama itu anjing ketemu di jalan. Jadi ketemu di jalan tuh anjing ngikutin aja. Ya dia nggak mau kemana-mana, ngikutin aja tuh ke anak-anak muda tadi. Ya, makanya satu-satunya anjing yang masuk ke dalam surga yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Nah Allah berfirman summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka setelah tertidur selama ratusan tahun, tapi mereka nggak sadar. Ya, bahkan dinanya sama temennya, nih kita tidur setengah hari apa sehari ya? Tuh begitu. Ya, setengah hari kali, 1 hari. Itu bangun lapar perut. Ya pagi-pagi kali bangun pengen beli nasi uduk dia. Ya, nah begitu. Uang ada uang,
Ya, ceritanya temannya pergi dah mencari ya nasi uduk dah ceritanya. Ya, nah tukang nasi uduk bingung, ini uang tahun berapa dikasih. Nah dari situ baru ketahuan. Ya, ternyata ya Ashabul Kahfi ini orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Seperti itu. Terdengar tuh kepada ya penguasa saat itu. Tetapi penguasa saat itu udah muslim, udah orang yang baik. Nah, seperti itu. Nah, makanya Allah sebutkan di sini summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka, aiqaznahum lina'lama, supaya kami ingin mengetahui ya ilmu musyahadah, yaitu ilmu yang benar-benar musyahadah, langsung dilihat. Kalau informasi aja ya dia belum paham, tapi dia langsung musyahadah, dikeluar ya, kemudian dia bisa ngobrol sama orang di zaman itu. Nah baru dia menyadari bahwa tidurnya bukan setengah malam, tidurnya bukan setengah hari, tidurnya bukan satu hari, tetapi itu hampir kurang lebih 309 tahun tuh tidurnya. Ayyul hizbaini ayil fariqainil mukhtalifaini, mana dua kelompok yang berbeda, fi muddati lubsihim, terkait tentang lamanya dia menetap di dalam gua atau mereka. Kan antara ya dia sendiri udah bingung tuh. Satu kelompok ada bilang setengah hari, satu kelompok satu hari. Nah Allah pengen tahu langsung jawabannya ya dengan cara musyahadah tuh. Jadi dibangunkan, dikeluar, nah dia sendiri yang bisa menemukan jawabannya. Ternyata dia tidur bukan setengah hari, bukan satu hari, tetapi cukup lama. Ahsa fi'lun, ini ahsa ini fi'il, bimana adbata, yang lebih ingat dalam cara menghitungnya. Ya, sebab kan kalau kita langsung musyahadah itu biasanya lebih ya, terkena. Ya, kalau diinformasikan aja kadang-kadang dia belum tentu percaya. Ente tidur lama, dia belum tentu percaya. Tapi musyahadah langsung, itu namanya ahsa, lebih tepat dalam menghitungnya. Ya, atbata, jadi ahsa maknanya atbata, lebih ya ingat dalam menghitung, lebih dobit. Orang kalau dobit dalam ilmu hadis ingatannya cepat, ya jarang lupanya. Para perawi hadis itu punya sifat dobit, artinya cepat ingatannya, jarang lupanya. Itu salah satu keistimewaan orang-orang Arab tuh daya ingatnya dulu cepat. Makanya Al-Quran nggak pakai ditulis, mereka hafal semuanya. Di zaman Rasulullah, bapak, saudara, Al-Quran nggak ada yang nulis, karena dia dihafal. Hafal 30 juz, para sahabat hafal semua. Makanya saat itu nggak ada mushaf. Makanya kalau bilang ya kalau Nabi mencium mushaf itu bid'ah, ya emang benar, ya emang nggak ada mushaf. Nah begitu. Kalau ada yang bilang kita kalau habis baca Quran mencium, ya nggak boleh tuh, di zaman Nabi nggak ada mencium mushaf. Iya emang benar, ya begitu. Emang mushaf adanya setelah Nabi Muhammad wafat. Nah begitu. Jadi kalau mencium ya boleh. Siapa yang bilang mencium mushaf nggak boleh? Sebagai takzim, takrim. Ini kita baca Quran, habis baca Quran kita cium, boleh nggak? Nggak boleh. Nabi kagak mencium, ya Nabi ya maka kagak ada mushaf. Begitu ya, karena memang mushaf adanya ya pada zaman sahabat Umar bin Khattab, terus zaman Utsman, makanya ada mushaf Utsmani namanya, diperbanyak di zaman sahabat Utsman bin Affan. Nah kalau kita diajarin begitu untuk takzim kepada Al-Quran, kadang-kadang kita kalau habis baca Shadaqallahul Azim kita cium. Nah, boleh, ya boleh banget. Ya, kenapa? Kita mau menghormati. Siapa lagi yang ingin menghormati Al-Quran kalau bukan kita orang Islam? Nah, begitu. Mereka orang kafir,
ya nggak akan ya memuliakan Al-Quran. Tapi kita orang Islam, makanya ajaran Imam Syafi'i kalau megang Al-Quran punya wudu. Kalau kita nggak punya wudu, nggak berani kita menyentuh kitab suci Al-Quran, kita ambil air wudu dulu. Kenapa? Dalam rangka takziman, menghormati dan memuliakan Al-Quran. Kalau bukan kita orang Islam yang memuliakan Al-Quran, siapa lagi? Nah begitu. Jadi supaya dia tahu langsung tuh ya bahwa benar-benar ya dia dobit, dia yakin, dia percaya bahwa tidurnya bukan setengah hari, bukan 1 hari. 5 labisu terkait tentang mereka tinggal di dalam goa, lilubsihim karena tinggalnya mereka, muta'alliqun bima ba'dahu itu ta'alluqnya dengan kalimat yang setelahnya. Amada beberapa lama. Tuh, jadi amada itu ghayah, batasnya tuh ya berapa lama. Itu mereka tahu sendiri akhirnya menemukan jawaban. Karena Allah kasih ilmunya namanya ilmu musyahadah. Nahnu nakusu, kami akan menceritakan, artinya menceritakan, nakra'u kami akan membaca alaika kepada kamu, naba'ahum terkait tentang informasi mereka bil haqi dengan benar. Artinya bil haqi bisyirki dengan jujur, dengan benar. Innahum sesungguhnya mereka yang bermalam dan tidur di gua tersebut siapa? Fityatun amanu, pemuda-pemuda yang beriman. Itu fityah bentuk jamak dari patan. Kalau patan ya itu mufrad, tapi kalau fityah itu jamak. Jamaknya jamak taksir. Jadi pemuda-pemuda, karena ada 7 makanya jamak. Kalau ada 1 patan, ya patan 1 pemuda. Kalau udah banyak fityah, ya pemuda-pemuda. Jadi mereka itu pemuda yang beriman birabbihim kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda, lalu kami tambahkan petunjuk ya kepada mereka, keimanan kepada mereka. Ya, sehingga alhamdulillah kuat iman ini pemuda. Ya, sehingga dia tidak terpengaruh dengan bujukan rayuan ya penguasa yang zalim saat itu, yang memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah asnam, untuk menyembah berhala. Warobatna ala qulubihim, dan kami telah meneguhkan hati mereka. Robat artinya diikat gitu. Kalau diikat kan artinya teguh, kuat. Ya, jadi kami meneguhkan hati mereka. Artinya qawainaha, kami kuatkan hati mereka. Ala qaulil haqqi, untuk berada pada jalan yang benar, perkataan yang benar. Tuh, kita kalau udah dikuatkan sama Allah untuk selalu berada dalam kebenaran, walaupun ancamannya jiwa, tetap dia lawan itu. Dia lebih bagus mati daripada meninggalkan keimanan, karena udah Allah jaga. Kayak Siti Masito. Siti Masito tuh bapak saudara, ya itu dia pertahankan keimanannya walaupun ancamannya mau digoreng, dilemparkan ke dalam wadah yang udah dipanaskan, tetap dia nggak takut. Kenapa? Udah warobatna ala qulubihim, kata Allah kami udah teguhkan hati mereka. Tuh, makanya hati ini kan bolak-balik. Makanya kita selalu minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa imanik. Jadi kita minta supaya hati kita tetap mantap, selalu mantap, teguh untuk beriman kepada Allah. Apapun ujiannya, seberat apapun ujian dan cobaan, mudah-mudahan iman kita tetap mantap di dalam hati kita, tetap teguh di dalam hati kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia, ya, jangan kamu tinggalkan dunia yang fana ini kecuali ya kamu dalam keadaan beriman Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tuh begitu. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhan kamu. Tuh kita disuruh nyembah terus Tuhan kita Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga datang kepada kamu kematian. Tuh, sampai mati dah. Tuh beruntung. Nah ini 7 pemuda begitu. Karena udah dikuatkan hatinya, sehingga mereka benar-benar teguh pendiriannya. Walaupun disuruh menyembah berhala, ancamannya apa saja, tetap ini pemuda tidak mau. Dan selamat akhirnya. Allah makanya kasih tuh pilihan, dilindungin, masuk ke dalam goa, dia istirahat di situ sampai ratusan tahun. Irqamu, ingatlah ketika mereka berada baina yaday mulkihim, yaitu di hadapan raja mereka yang zalim. Wa qad amarahum bisujudi lil asnami, dan sungguh raja mereka itu memerintahkan kepada mereka ashabul kahfi untuk sujud kepada asnam. Kepada apa? Berhala. Suruh sujud kepada berhala. Faqalu, maka mereka ashabul kahfi berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ard, adalah Tuhan yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Dibilang, kata nih pemuda, Tuhan kami itu Allah, Allah yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Tuh, kalau berhala, apaan berhala? Ya bicara aja kagak bisa. Ya, kenapa disembah-sembah? Tuh begitu. Jadi dia kuat, teguh imannya. Ya, sehingga dia berani tuh. Ya, ketika disuruh menyembah berhala, dibilang Tuhan kami itu yaitu yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi, tidaklah kami menyembah min duni daripada selainnya Allah, ay ghairihi, selainnya Allah, ilahan, akan Tuhan. Tuh, jadi saya enggak pernah menyembah Tuhan selain Tuhan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tuh begitu kita selalu baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyakanya itu tasdidnya dibaca tuh Pak. Jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab kalau nggak ada tasdidnya nanti artinya beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya iyyaka, kalau nggak ada tasdidnya daus syamsi, cahaya matahari. Tuh. Jadi berarti bahaya itu. Iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada cahaya matahari kami minta tolong. Nauzubillah min dzalik. Kufur enggak dong? Kufur. Makanya baca Fatihah jangan salah ya. Jangan iyyaka, tapi apa? Iyyaka. Ada apanya? Tasydidnya. Kalau iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Begitu. Tapi kalau iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah. Ya, jadi orang Jepang entar. Nah, begitu. Makanya jangan salah ya. Jangan salah baca Fatihah tuh. Jadi la nad'u min dunihi ilahan, kami enggak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai Tuhan, enggak pernah. Laqad qulna, sungguh kami telah berkata, idzan syatata. Nah, yang demikian itu yaitu jauh dari kebenaran. Jadi kalau ada orang menyembah bukan Allah, berarti itu jauh dari kebenaran. Yang benar sembah Allah.
Kalau yang disembah bukan Allah, udah jauh dari kebenaran. Itu begitu. Makanya Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Terus ada lagi ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa-siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima apa yang dipilih dari agamanya, enggak diterima sama Allah. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di akhirat menjadi hamba yang rugi. Tuh begitu. Makanya pertahankan agama Islam. Tuh Ashabul Kahfi dipertahankan agama Islamnya walaupun taruhannya nyawa. Tuh seperti tadi Siti Masyitoh seperti itu. Ai qaulan za syatotin, yaitu ucapan yang jauh dari kebenaran. Ai ibratin fil kufri, yaitu yang melampaui batas dalam kekufuran. Inda'auna, jika kami menyembah ilahan Tuhan ghairallahi, pardon selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang menyembah bukan Allah, selain Allah, berarti itu adalah kesesatan. Salah sebenarnya. Haulai, yaitu mubtadaun, jadi mubtada. Qaumuna itu jadi khabar. Ya, jadi haulai mubtada, qaumuna atfu bayanin, atap bayan. Mereka itu kaum kami, maksudnya ittakhadzu min duni alihatan, mereka yang menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan. Laula ya'tuna alaihim, artinya halla ya'tuna alaihim, apakah ya mereka akan datang ala ibadatim, atas ibadahnya mereka, bisultanin, dengan alasan-alasan ya bayinin, yang jelas, alasan-alasan yang jelas, bihujjatin zahiratin, dengan alasan yang zahir, yang jelas. Kemudian Allah kembali berfirman, faman azlamu, maka siapa yang lebih zalim. Artinya aila ahada azlam, tidak ada lagi satupun yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi kadziba, kebanding daripada orang-orang yang sudah membuat-buat kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang paling zalim kecuali orang yang mengakui adanya Tuhan selain Allah. Itu dah membuat satu kebohongan. Ya, Allah itu esa. Allah itu enggak ada sekutunya, enggak ada yang sebanding dengan Allah. Jadi Allahu wahidun, esa la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sekarang ada orang yang menyamakan. Oh, ini dianggap sebagai Tuhan, berarti kan menyamakan Allah, syirik. Nah, orang yang begitu paling zalim tuh. Tidak ada lagi kezaliman kecuali orang yang mendustakan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ya, makanya zalim itu termasuk syirik yang paling besar. Ya, syirik termasuk kezaliman yang paling besar. Begitu. Jadi nisbatus syirik, dinisbahkan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut orang-orang yang paling zalim. Qala ba'dul fityati, berkata sebagian pemuda, li ba'din, kepada yang lainnya, wa idza atazaltumuhum, dan ingatlah ketika kamu meninggalkan mereka, wa may ya'budu, dan tidaklah mereka menyembah illallah, kecuali Allah, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah kamu ke satu gua, yansyur lakum, maka saya akan melimpahkan ya kepada kamu, ya artinya Rabbukum, jadi Tuhan kamu Allah, artinya akan melimpahkan kepada kamu apa? Mir rahmatihi, yaitu rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa,
dan Allah telah menyediakan kepada kamu yaitu satu tempat yang terbaik ya, dari urusan kamu. Tuh begitu. Jadi akhirnya pemuda tersebut dapat rahmat kasih sayang Allah sehingga diberikan perlindungan. Perlindungan itu satu tempat yang istimewa, namanya di satu gua. Ya, makanya disebutlah Ashabul Kahfi. Bikasril mim, mirfaqo itu ya mimnya dibaca kasrah. Wa fatil fa, fa-nya dibaca patah mirfaqo. Wa bil aks sih boleh juga dibalik. Berarti marfiko. Jadi boleh mirfaqo, boleh marfiko. Mimnya dibaca patah, fa-nya dibaca kasrah. Tadi kan mimnya dibaca kasrah, fa-nya dibaca patah mirfaqo. Kalau kebaliknya marfiko. Jadi boleh kita baca begini nih, Pak. Ya. Kita baca boleh yanshur lakum rabbukum mir rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa. Boleh ya, marfiqa. Atau yang selalu kita baca wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Itu biasa yang kita baca. Tapi ada satu ya lughah qiraah masih sab'ah bacanya marfiqa. Boleh, nggak apa-apa. Nah nanti baru wataros syamsa iza tola'at dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.